Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita mau datang kepada Tuhan. Hari-hari ini mari perbanyak waktu untuk mencari Tuhan, untuk duduk di kaki Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab hanya kekuatan dari Tuhan yang mampu membuat kita kuat, yang memampukan kita untuk melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi hidup kita. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Kalau kita ada, ini membuktikan bahwa betapa Tuhan mengasihi hidup kita. Dan biar pagi hari ini, mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Segenap hati, dengan segenap jiwa, mari datang memuji menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji. Kau yang layak Tuhan, kami sembah. Raja segala raja, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur karena Kau Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini kami ada, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Layakan hidup kami, Tuhan, pusat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup karena kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku
semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Terima kasih, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu di dalam hidup kami, Yesus. Mari pagi hari ini sujud menyembah kepada Tuhan. Mari bersyukur untuk keberadaan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada bukti kasih-Mu Tuhan, sebab itu kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan, Kau sangat baik, tak pernah berubah kasih setia-Mu bagi kami Tuhan, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu tercurah melimpah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, Yesus kami sembah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak akan pernah takut, sebab ada Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sini. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut,
yang terjadi di hadapan kami. Bahkan sering kami mengalaminya Tuhan. Kadang membuat kami khawatir, terkadang membuat kami takut. Tapi kalau hari ini kami ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kau izinkan kami pagi hari ini ada di altar kudus-Mu untuk memuji menyembah Engkau. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan Kau berikan kami damai sejahtera. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan Engkau memberikan kami pengharapan untuk melihat bahwa Tuhan kami baik dalam hidup kami. Kau Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Tuhan yang menyinari setiap hidup kami dengan setiap kasih dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
sakit. Percaya firman Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Saat ini engkau dalam kelemahan tubuh, percaya firman Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya. Kami percaya kuasa firman-Mu mengalir bagi kami Tuhan. Dan kami perkatakan kami sembuh, kami pulih karena ada Tuhan yang menopang kami. Ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami imani pagi hari ini kesembuhan terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami berdoa setiap jemaat yang sakit disembuhkan. Setiap hamba-hamba yang saat ini sedang sakit dijamah, dipulihkan oleh kuasa darah Anak Domba Allah yang kudus. Dalam nama Yesus terjadi bagi kami Tuhan. Mujizat, kesembuhan, pemulihan digenapi dalam setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari terus percaya, mari terus beriman, mari terus percaya kuasa Tuhan sanggup memulihkan segala yang terjadi dalam hidupmu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Sebab kami percaya setiap perkataan orang benar akan didengar oleh Tuhan. Setiap doa orang benar pasti didengar oleh Tuhan. Setiap pergumulan kami pasti terangkat karena ada Tuhan yang memulihkan kami. Setiap sakit penyakit kami disembuhkan oleh kuasa darah Anak Domba Allah. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit, kuasa kegelapan, virus, bakteri, apapun yang ada dalam tubuh kami perkatakan dengan iman, kami cabut dalam nama Yesus. Sembuh, pulih, kami sehat, kami kuat, kami menang. Sebab ada Allah bersama dengan kami.
Pagi hari ini Tuhan, kami mau terus memuji menyembah Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya bahwa rancangan Tuhan pasti selalu yang terbaik dalam hidup kami. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kami. Sebab tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup kami. Semua akan terlaksana sesuai dengan janji-Mu, sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan, selalu ada sukacita di dalam Tuhan, selalu ada jalan keluar. Waktunya Tuhan pasti waktu yang terbaik untuk kita. Terus percaya, terus berharap, terus beriman, sampai setiap janji Tuhan digenapi, sampai doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Sesuai waktunya Tuhan, Dia pasti akan menolong hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kita akan berdoa syafaat. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami merasakan penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa pertolongan-Mu itu semakin indah dalam hidup kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini dalam tangan Tuhan, pemerintahan pusat maupun daerah di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah semuanya untuk kebaikan kami. Dan Tuhan menyertai, memberkati sehingga Tuhan pandemi COVID-19 ini semakin hari semakin menurun korban-korban yang berjatuhan yang terpapar. Baik mereka yang sakit maupun yang meninggal Tuhan, Engkau Allah yang menolong. Kami percaya Tuhan, biarlah tenaga kesehatan yang berjuang menolong para pasien yang terpapar untuk mereka boleh mengalami kesembuhan. Tuhan pasti menolong, memberkati mereka yang meninggal. Biarlah Tuhan keluarga tetap kuat di dalam Tuhan dan mereka boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi karena pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua segala upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Semarang juga. Biarlah di hari-hari PMKM selama ini Tuhan Engkau menolong dan seluruh usaha baik pedagang di pinggir jalan maupun di mana mereka berada yang mengalami dampak dari PPKM ini. Tuhan tolong berkati mereka. Bawa mereka Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mereka mengalami berkat Tuhan. Baik melalui orang-orang yang mengasihi mereka, yang membantu mereka. Tuhan gerakkan dengan sukacita. Engkau memberkati hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh keamanan ketertiban Kota Semarang dalam tangan Tuhan. Melalui aparat TNI Polri selama PPKM ini supaya tindak kejahatan tidak mempengaruhi masyarakat yang ada.
dan biarlah mereka juga memiliki roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya gereja-Mu, Immanuel Community Church akan semakin hari semakin Engkau berkati, memberi dampak bagi kota Semarang, memberi dampak bagi banyak orang melalui hamba-hamba-Mu, para gembala sidang, para hamba Tuhan yang ada, maupun majelis yang ada, maupun juga para aktivis pengurus gereja lokal. Biarlah menjadi berkat di tengah-tengah penduduk masyarakat kota Semarang ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, sebab ada orang-orang yang Kau pakai untuk mempermuliakan nama-Mu atas kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami, gereja Efrata, semakin hari semakin indah dalam berkat Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, sehingga jemaat tidak ada satupun mereka yang lemah iman, tetapi mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Baik mereka yang sedang sakit, hari-hari ini mereka mau Tuhan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mereka boleh beriman, beribadah dan bersuka cita, karena Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan mereka, dan mereka boleh bangkit dari sakitnya untuk tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Mereka yang kehilangan keluarga, sanak saudara mereka karena COVID ini, Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu supaya mereka tetap kuat dan percaya pengharapan di dalam Yesus saja yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Andoyolim beserta istri dan anak-anak. Berkati juga gembala penasehat kami, Tante Trivena Karunia Jaya beserta keluarga besar yang ada. Berkati seluruh pengurus Litbang, berkati seluruh aktivis gereja, pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Bawa mereka untuk semakin indah di dalam Tuhan. Dan kami percaya para pemimpin dan seluruh jemaat Efrata berada di dalam berkat Tuhan yang melimpah. Sebentar kami akan dengar firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, sebab kami tahu hanya firman-Mu lah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Firman-Mu yang membawa kami untuk semakin mengenal hati Tuhan, dan juga membawa kami semakin dekat kepadamu, dan kami boleh mengalami kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Pengurapan, pengudusan dari Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam satu nama yang ajaib, kami siap dengar firman-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, selamat pagi. Bersyukur kita ada di hadirat Tuhan. Terus setia mencari Tuhan, karena dalam Tuhan ada pengharapan, ada pertolongan tepat pada waktunya. 3B yang harus Anda lakukan selalu pada hari-hari ini, pada masa pandemi, secara rohani, yaitu apa? Beriman, beribadah, bersukacita. Coba katakan dengan senyum. 3B, apa saja saudara? Beriman, beribadah, bersukacita. Terus beriman, karena Tuhan pasti menjaga kita, menolong kita. Terus beribadah, karena saat beribadah engkau makin dekat dengan Tuhan, sumber pertolongan itu. Bersukacita, karena hati yang gembira, obat yang manjur. Kemarin kita membahas dari Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Di bagian lain juga kita berkata bahwa tidak ada satu helai pun dari rambut kita yang jatuh tanpa seizin Bapa. Kita belajar kemarin bagaimana Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang mengurusi hal-hal yang besar, bumi, alam semesta, langit, matahari, bulan, bintang, tapi Dia juga mau mengurusi yang kecil, yang tidak berdaya, burung pipit yang tidak ada apa-apanya, yang harganya murah, itu pun dipelihara Bapa. Nah, sekarang bicara rambut, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tidak ada satu helai pun yang jatuh tanpa seizin Bapa. Rambut, coba semua pegang rambut. Berapa jumlahnya saudara, rambut Anda? Nah, kalau rambut Anda masih penuh, orang dewasa
bisa sampai 250.000 helai. 100.000 sampai 250.000. Kalau botaknya lebar ya mungkin sudah berkurang. Kalau tinggal separuh ya mungkin tinggal separuhnya. Gundul ya lebih gampang dihitung ya, sudah enggak ada rambut. Tapi menarik saudara, karena rambut di kepala kita tidak pernah menghitungnya. Ya. Tetapi setiap hari itu bisa ada yang rontok. Bahkan bisa sampai 50 sampai 100 helai rambut Anda rontok setiap hari. Apalagi saat Anda keramas, itu makin banyak yang rontok. Ya, tetapi ketika Anda jarang keramas, Anda keramas baru seminggu sekali, itu waktu keramas akan makin banyak yang rontok. Banyak yang rontok, lebih daripada kalau Anda bisa keramas rutin 2-3 kali seminggu. Ya, tetapi intinya adalah rambut ini bisa rontok, bisa jatuh, bisa hilang. Tapi sekalipun ada yang hilang, Tuhan masih menghitung semuanya. Tuhan mengizinkan berapa yang hilang. Padahal ini cuma rambut saudara. Yang memang rambut itu indah, apalagi buat para wanita ya. Tetapi rambut adalah bagian yang tidak signifikan dalam menunjang hidup manusia. Karena dibandingkan organ yang lain, dengan jantung, dengan paru-paru, dengan ginjal, dengan mata, dengan hidung, dengan telinga. Saudara, rambut nilainya kalah dengan mereka. Karena kalau ada apa-apa dengan yang lain, rambut bisa dikalahkan. Bahkan kalaupun engkau digundul saudara, sekarang ini pun, ya mungkin hanya rasa malu karena tidak ada rambutnya, tidak biasa. Atau mungkin kalau kena matahari jadi panas sekali karena langsung saudara. Ya, tetapi secara fisik ini banyak bagian tubuh lain yang lebih signifikan fungsinya. Bahkan kalau Anda mengalami cedera di kepala, maka rambut digundul saudara. Ketika orang kemoterapi, efeknya rambut banyak yang gundul. Tapi dokter lebih pilih lakukan kemoterapi sekalipun Anda gundul. Karena lebih penting untuk menyelamatkan dari kanker daripada hanya memelihara rambut yang indah. Artinya rambut ini seolah-olah sebenarnya tidak begitu penting. Walaupun penting sebenarnya buat penampilan, tetapi secara fisik tidak begitu. Tapi indahnya adalah sekalipun kelihatannya tidak penting, kecil dan bisa rontok suatu waktu, tapi ini adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan mau menghitung semua. Setiap kali Anda datang, termasuk pagi ini. Kalau engkau bangun pagi, Anda periksa bantal Anda, adakah rambut yang lepas di situ? Ketika Anda keramas, adakah rambut yang lepas? Pasti ada saudara. Tapi itu pun seizin Bapa. Artinya apa? Artinya yang kecil pun Tuhan perhatikan. Tapi juga artinya bahwa Tuhan menyertaimu setiap hari, setiap saat. Karena rambut itu bisa rontok kapanpun juga. Bahkan tadi saya katakan, penelitian berkata sehari bisa 50 helai. Tergantung tebal tipisnya. Kalau rambutnya sudah tipis memang makin dikit. Tapi yang rambutnya tebal, apalagi rambutnya panjang, itu lebih banyak yang rontoknya saudara. Saking banyaknya rambutnya, tapi juga banyak rontok. Tapi saudara, bisa pagi rontok, siang rontok, tengah malam rontok, Anda tidur, gesekan dengan bantal rontok saudara, Anda mandi rontok, kena angin rontok, setiap saat bisa rontok. Tapi Alkitab berkata, rambut kepalamu pun terhitung oleh Tuhan. Tidak satu helai yang jatuh tanpa izin Bapa. Artinya setiap saat saudara dan saya diperhatikan oleh Tuhan. Wow, jadi jangan takut.
Burung pipit dipelihara, rambutmu dihitung Tuhan. Semua dijagai Tuhan. Jadi kalau Anda sedang takut karena COVID, berdoa cepat. Karena Tuhan itu memperhatikan hidup Anda. Engkau lebih berharga. Ya, kalau rambutmu saja yang tidak signifikan fungsinya untuk menunjang hidupmu, yang bisa digundul sewaktu-waktu. Bahkan ketika Anda potong gunting rambutmu, tidak ada rasa sakit. Ya, kecuali kalau terluka, kecuali kalau dijambak, dicabut itu baru sakit saudara. Tapi kalau cuma digunting terus, tidak sakit saudara. Kenapa? Bahkan, tapi Tuhan memperhatikan. Apalagi hatimu, apalagi pikiranmu. Ayo saudara, jangan khawatir. Sekalipun ada COVID-19, sekalipun ada pandemi, ada sakit penyakit yang lain. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Kemarin saya beri PR, Anda cari burung pipit atau pandang burung pipit atau lihat video burung pipit, lihat YouTube burung pipit dan coba perhatikan. Sambil katakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Perhatikan, supaya Anda berani, supaya Anda beriman, supaya Anda bersukacita. Hari ini PR-nya adalah coba cari rambut yang nempel di bantalmu, atau temukan rambut yang ada di lantai kamar mandimu. Nanti saat Anda mandi pagi atau mandi sore saudara, adakah apalagi ada keramas, atau sekarang saja Anda lihat adakah rambut yang lepas nempel di bajumu. Kalau ada, pandang itu, pegang itu, dan katakan rambut kepalaku pun dihitung Tuhan. Anda tidak tahu ini rambut dari sebelah mana, dari depan, dari tengah, dari belakang. Tapi Tuhan tahu persis, itu rambut nomor berapa, itu rambut dari bagian mana, itu rambutnya siapa, itu rambut jatuhnya kapan. Kenapa? Tuhan menghitung semuanya. Sehingga Anda tidak perlu khawatir. Kita punya Bapa yang berkasa. Lebih dari kemampuan manusia, Dia bisa menghitung rambut kita. Dia bisa memperhatikan kita. Ayo percaya saudara, jangan takut. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Ayo pegang rambut Anda saudara. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Angkat tanganmu saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Pegang perut Anda, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pak Handoyo,
pegang rambut oke, tapi pegang perut lucu. Tapi saudara, bukankah perut ini penting? Kalau Anda kelaparan, Anda akan kelabakan, Anda akan sakit, Anda akan susah, Anda akan kebingungan. Ketika manusia kelaparan, dia akan kacau hidupnya, saudara. Tetapi bukankah Tuhan janji menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita? Dia berjanji akan memberkati, menyediakan roti bagi yang minta roti, memberi ikan bagi yang minta ikan. Bukan memberi ular atau kalajengking. Dia Tuhan yang baik. Dia yang mengajar kita doa, Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, jangan khawatir. Lihat burung-burung dipelihara Tuhan, maka engkau pun dipelihara Tuhan juga. Rambut kepalamu pun dihitung. Jangan khawatir, saudara. Mungkin COVID-19 membuat saudara kesakitan. Percaya, Tuhan pelihara. Mungkin COVID-19 membuat pembatasan-pembatasan sehingga Anda tidak bisa kemana-mana. Bisnis jadi sepi. Tapi saudara, ayo terus percaya kepada Tuhan. Terus minta kepada Tuhan. Saya ingat suatu kali ada seorang pada abad 1800-an, abad 18, saudara. Seorang hamba Tuhan bernama Josh Mueller. Josh Mueller ini dia punya hati untuk melayani anak-anak panti asuhan. Dan dia buka panti asuhan, dia merawat kira-kira 1000 anak. Besar. Dia buat tampung penampungan buat 1000 anak. Tapi pada masa itu mereka mengalami kekurangan. Pada suatu pagi akhirnya mereka tidak punya makanan apa-apa. Habis siap-siap semuanya, semua berkumpul di ruang makan. 1000 anak. Ini bukan cuma 1-2 anak, saudara, 1000 anak. Mau bagaimana 1000 anak? Dan Josh Mueller mendapati tidak ada makanan lagi buat mereka. Nggak ada roti buat mereka. Jadi karena di luar negeri mereka makannya utamanya roti, saudara. Nggak ada roti, nggak ada gandum buat mereka. Meja kosong. Hanya ada piring dan sendok garpu. Tapi nggak ada makanan sama sekali. Tapi apa dibuat hamba Tuhan ini? Dia tetap kumpulkan anak-anak. 1000 orang. Dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka berdoa. Josh Mueller berkata, biar Tuhan yang mengirimkan makanan buat kita. Ayo bersyukur. Percaya Tuhan menyediakan. Percaya Tuhan memberikan makanan. Dan 1000 anak panti asuhan mereka berdoa bersama. Bersyukur buat makanan yang Tuhan beri. Mereka buka mata, meja kosong. Tapi mereka diajar bersyukur, saudara. Dan saudara tahu, ini kisah nyata, mujizat terjadi. Karena ketika mereka selesai berdoa, pintu panti asuhan diketuk. Ternyata di depan ada seorang yang punya toko roti, pengusaha roti. Dan dia berkata bahwa tadi malam Tuhan berkata dengan jelas untuk memasak roti, memanggang roti, sekian banyak, ribuan roti. Dan sepanjang malam dia lembur, saudara. Kerja dengan karyawannya. Membuat roti. Untuk apa? Dia dengar suara Tuhan. Kirim pagi ini ke panti asuhan Josh Mueller. Dan saudara, pagi itu dia bawa roti
ribuan buat makan sepanjang hari. Masih besoknya bisa dimakan lagi buat anak-anak panti asuhan. Dan yang lebih hebat lagi, sang tukang roti belum selesai cerita bagaimana Tuhan menyuruh. Wah, dia kesaksian bagaimana Tuhan menyuruh, dan Josh Muller baru terengah-engah. Betapa Tuhan menjawab. Belum selesai cerita, tiba-tiba ada seorang lagi datang dengan tergopoh-gopoh. Datang saudara ke panti asuhan itu. Dan dia berkata kepada Josh Muller, ini panti asuhan ya? Iya betul. Kenapa? Saya ini pengusaha, aku punya peternakan sapi perah. Aku bawa truk, ada tangkinya, isinya susu. Aku bawa susu yang banyak, aku bawa ke kota, mau aku jual pagi ini. Tapi di tengah jalan itu truknya rusak dan butuh waktu lama untuk perbaikan. Kalau nunggu perbaikan pasti gak akan sampai, pasti susunya akan basi ini. Jadi kalian mau gak terima susu sapi, susu segar, baru diperah pagi ini. Wow. Dan pagi itu 1000 anak panti asuhan mendapat roti dan susu segar, lebih dari cukup. Saudara, Tuhan menyediakan. Tuhan memelihara burung di udara. Tuhan memelihara rambut kepalamu pun dijagai Tuhan. Jangan khawatir soal makan dan minum. Jangan khawatir soal kebutuhanmu. Hari-hari ini memang berat, berusaha, bisnis, kerja. Tapi cari Tuhan, terus beriman, beribadah, bersukacita. Karena Tuhan pasti menolong. Oh haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambut, ayo pegang rambutmu saudara, akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong. Tuhan angkat tanganmu, menolongku, selalu menjaga. Taruh di perut Anda tanganmu saudara. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Ayo angkat tangan tinggi-tinggi. Engkau yang sakit, angkat tanganmu semampumu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Taruh di kepala, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Angkat tanganmu ke surga, percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Taruh di perut Anda. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Taruh di dada Anda. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Percaya kau akan sembuh, percaya kau sehat dan kuat. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Peliharakan anak-anak-Mu Tuhan, peliharakan kami. Kalau burung pipit Kau pelihara,
Kalau rambut kami Kau jagai, hidup kami pasti Tuhan dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Yesus, turunkan hujan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Sampai kami bisa menjadi berkat buat banyak orang lain. Oh, di tengah pandemi, di tengah kesusahan, tapi justru ini kesempatan untuk kami jadi berkat. Tolong Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, tidak khawatir lagi. Yang dalam pergumulan kami bangkit dan menang. Yang dalam kekurangan muncul iman kami, muncul sukacita kami, beribadah terus karena Tuhan pasti menyediakan. Oh, ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hidup kami lebih berharga dari rambut kami, lebih berharga dari banyak burung pipit. Dan kami pasti hidup, kami pasti memuliakan Tuhan. Anak-anak kami pasti ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Masa depan mereka akan lebih luar biasa. Terima kasih Bapa. Berkati untuk semua hamba-Mu sudah melayani. Pakai semakin dahsyat dalam hidup pelayanan mereka. Berkati kalau besok kami akan ibadah minggu. Tuhan mengurapi siaran jam 7 pagi, live streaming. Dan jam-jam seterusnya di mana anak-anak-Mu akan beribadah bersama keluarga. Tuhan menjamah, sehingga Tuhan memenuhkan dengan pengurapan yang baru. Hati yang lemah dikuatkan, hati yang gentar ditegakkan kembali. Bahwa Tuhan kami Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyediakan tepat pada waktunya. Tidak pernah Kau biarkan anak cucu orang benar meminta-minta roti. Tuhan menyediakan. Oh, Tuhan memberkati. Biarlah kami dipenuhkan dengan sukacita. Berkati teman-teman yang melayani, yang akan bertugas menjagai, menjauhkan dari segala yang jahat. Mampukan untuk melayani Engkau. Dan semua jemaat-Mu dipersiapkan untuk mendapat lawatan Tuhan. Diberkati buat ibadah youth, ibadah sekolah minggu, semuanya Tuhan jamah dan berkati. Terima kasih Bapa. Kami masuk hari dengan sukacita, sebab Tuhan memperhatikan kami sampai tua kami. Engkau menggendong kami. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat bersyukur. Tuhan memberkati.